apa saja tugas dan fungsi dari Bawaslu Kota Mobagu, khususnya divisi yang Pak Didi pimpin sekarang ini? Tugas saya sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, terutama yang paling pokok itu melaksanakan tugas-tugas penanganan pelanggaran untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu atau pemilihan itu dapat berjalan dengan baik, berintegritas, dan juga mempunyai kepastian hukum di masyarakat ataupun kepada para peserta pemilih atau pemilu dan juga kepada warga negara. Kenapa pendidikan pemilih ini yang sangat penting? Karena kita sebagai lembaga pengawas tentunya ingin memberikan edukasi supaya ke depannya tidak ada terjadi lagi misalnya ada money politik yang terjadi, masih ada golput. Tentunya karakter ini Bu sebenarnya sangat penting dalam proses demokrasi. Karakter yang paling ideal itu pertama bertanggung jawab dalam proses-proses demokrasi dan juga ikut serta aktif dalam proses-proses demokrasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di daerah Kota Mobagu. Jumpa lagi di podcast KPU Kota Mobagu. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pendidikan pemilih untuk mewujudkan pemilih yang cerdas dan berintegritas. Dan bersama kita pada saat ini telah hadir narasumber yang berpengalaman dalam bidang ini, yaitu Bapak Julianus Ferdinand Pelealu dari Bawaslu Kota Mobagu. Beliau juga menjabat selaku Koordinator Divisi Penanganan Penyelenggaraan dan Penyelesaian Sengketa. Bapak Julianus Ferdinand Pelealu yang juga akrab dipanggil dengan Pak Didi. Kita sapa langsung beliau. Halo Pak Didi, selamat datang. Halo Bu Yanti, selamat pagi. Selamat pagi juga. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ruang podcast ini Pak Didi. Selanjutnya Pak Didi, sebelum masuk ke topik pembahasan, boleh perkenalan terlebih dahulu, juga sekaligus berbagi pengalaman Pak Didi sampai menjadi penyelenggara pemilu. Oke. Terima kasih Bu Yanti. Nama saya Julianus Ferdinand Pelealu, SIP MSI. Jadi saya sekarang menjabat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kota Mobagu. Tentunya untuk pengalaman saya sebelum di penyelenggara di Bawaslu dan sesudah ada dalam lembaga Bawaslu tentu banyak. Pertama, kalau sebelum di Bawaslu saya banyak terlibat dalam proses-proses kepemiluan, misalnya dalam sebagai pemantau pemilu dan juga mengikuti seminar-seminar tentang kepemiluan. Dan ketika pengalaman saya menjadi anggota Bawaslu, terutama dalam di divisi saya sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, tentu begitu banyak pengalaman baik di pemilu dan pemilihan atau pilkada yang barusan terlewati. Karena di situ pengalaman yang paling saya rasakan itu pertama, kita harus banyak berhadapan dengan masyarakat, melakukan sosialisasi, melakukan koordinasi, baik secara regulasi maupun secara untuk menambah literasi kepada pemilu. Jadi begitu banyak pengalaman saya di bidang kepemiluan dan juga pengalaman saya sebagai koordinator divisi. Gitu Bu Yanti. Luar biasa Pak Didi. Kita semua tahu bahwa Bawaslu memang mempunyai peran yang sangat penting dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik. Nah, Pak Didi bisa dijelaskan lebih lanjut apa saja tugas dan fungsi dari Bawaslu Kota Mobagu, khususnya divisi yang Pak Didi pimpin sekarang ini? Ya, terima kasih. Jadi memang tugas saya sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa,
terutama yang paling pokok itu melaksanakan tugas-tugas penanganan pelanggaran untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu atau pemilihan itu dapat berjalan dengan baik, berintegritas, dan juga mempunyai kepastian hukum di masyarakat ataupun kepada para peserta pemilih atau pemilu dan juga kepada warga negara yang mempunyai hak pilih. Karena pendidikan pemilih tentunya menjadi salah satu fokus utama dalam pemilu yang berjalan dengan integritas ya Pak. Bagaimana Pak Didik melihat pentingnya pendidikan pemilih dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang berintegritas? Iya, memang kalau kita berbicara Bu Yanti tentang pendidikan pemilih atau itu sangat-sangat penting Bu, karena di situ sebenarnya itu menjadi tugas kita Bu, sebagai penyelenggara salah satu tugas kita. Iya. Di mana kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat, kita harus memberikan literasi kepada masyarakat, supaya minimal masyarakat ini tahu apa yang menjadi hak mereka dalam mereka mereka bisa bersama-sama membangun demokrasi itu dengan lebih baik, supaya ketika kita memberikan edukasi, memberikan literasi, minimal ketika mereka menggunakan hak pilih mereka dapat memahami dan juga mereka bisa mengerti apa yang mereka misalnya mereka sampaikan atau mereka memberikan pendapat atau mereka memberikan hak-hak mereka sebagai warga negara dalam proses demokrasi. Ya, menarik sekali ini Pak Didik. Selanjutnya Pak Didik berbicara tentang pendidikan pemilih menurut Bawaslu. Apa definisi pendidikan pemilih yang ideal? Jadi seperti yang saya katakan tadi Bu, sebenarnya pendidikan pemilih yang paling ideal bagaimana masyarakat memahami proses-proses demokrasi, proses-proses yang bagaimana mereka misalnya menyalurkan hak pilih mereka, ataupun bagaimana mereka bisa paham akan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu atau pemilihan ini. Jadi menurut saya itu sangat-sangat penting Bu, bagaimana kita harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Lalu Pak Didik, mengapa pendidikan pemilih ini menjadi faktor yang sangat penting dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan berintegritas? Oke, baik Bu Yanti, terima kasih. Jadi kenapa pendidikan pemilih ini yang sangat penting? Karena kita sebagai lembaga pengawas tentunya ingin memberikan edukasi supaya ke depannya tidak ada terjadi lagi misalnya ada money politik yang terjadi, masih ada golput, ataupun ada penyalahgunaan dokumen misalnya, yang dokumen-dokumen yang dipakai yang tidak sah untuk sebagai kelengkapan persyaratan calon ataupun dari peserta pemilu. Ya Pak Didik, selanjutnya apa pengaruh pemilih yang berpendidikan terhadap potensi terjadinya pelanggaran pemilu di lapangan? Jadi maksudnya pemilih yang sudah menjalani sosialisasi pendidikan pemilih, maksudnya yang sudah paham dengan aturan pemilih. Jadi kalau saya Bu selaku anggota Bawaslu tentunya melihat sebenarnya pendidikan ini memang kalau di Kota Mobagu sudah di atas rata-rata secara data. Jadi memang ketika saya melihat kita bertarik dari pendidikan itu, sebenarnya pendidikan itu sangat berpengaruh karena mereka akan menjadi lebih kritis. Bukan saya katakan bahwa yang tidak berpendidikan tidak kritis, tapi secara umum memang yang berpendidikan, apalagi yang sudah pernah mengikuti sosialisasi kita, literasi kita, tentunya mereka akan lebih kritis dan juga mereka akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya akan membangun demokrasi yang ada di Kota Mobagu. Selama ini masyarakat lebih mengenal KPU sebagai lembaga yang memberikan pendidikan pemilih. Apa perbedaan dan kontribusi dari Bawaslu dalam aspek ini? Memang betul. Kadang sekarang masyarakat kalau kita terjun ke lapangan banyak memang secara langsung masyarakat lebih banyak mengenal KPU. KPU, iya. Tapi dari kita memang kita harus sadari bahwa memang karena KPU merupakan penyelenggara teknis dalam proses pemilu dan pemilihan, jadi memang banyak masyarakat tahu KPU.
Akan tetapi kami juga secara langsung ketika kami terjun ke lapangan, kami mensosialisasikan tugas-tugas dari Bawaslu, bagaimana keterlibatan masyarakat dan juga bagaimana masyarakat memahami secara aturan regulasi. Pastinya dengan hadirnya Bawaslu lahir sebagai badan, kita melihat itu akan menjadi suatu pengenalan lebih lanjut kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga pasti akan mengenal Bawaslu sebagai lembaga pengawas dalam proses-proses demokrasi di Kota Mobagu. Itu peran yang sangat penting. Iya. Program apa saja yang dilakukan Bawaslu Kota Mobagu dalam rangka pendidikan pengawasan partisipasif ini? Oke. Jadi sekarang di non tahapan ini kami ada program, Bu, dari Bawaslu RI, provinsi maupun dari Bawaslu Kota Mobagu. Salah satu ada yang program pendidikan pengawasan partisipatif. Itu barusan kalau tidak salah itu bulan kemarin kami lakukan dengan melibatkan pemilih pemula yang ada masih duduk di SMA. Ya. Nah, ini kami sasar karena apa? Karena mereka akan menjadi agen-agen demokrasi ke depan, terutama dalam pemilu 2029 nanti. Dan juga ada program yang sementara juga dicanangkan dari Bawaslu RI, yaitu kerjasama dengan Pramuka menjadi Saka di Bawaslu, Saka pengawasan lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kita di situ dimaksudkan bagaimana Bawaslu itu mengambil andil untuk melakukan sosialisasi baik di Pramuka maupun kepada anak-anak sekolah sebagai pemilih pemula. Jadi itulah program-program yang sementara dilaksanakan. Dan juga Bu Yanti sekarang juga walaupun masih dalam konteks rencana, kami juga akan secara masif rencananya akan melakukan sosialisasi di semua SMA, minimal SMA yang ada di Kota Mobagu, supaya minimal mereka mengenal Bawaslu dan juga memahami aturan-aturan regulasi yang ada di Bawaslu. Ya. Dalam menjalankan program-program seperti itu Pak Didi, seperti apakah respon masyarakat terhadap program-program edukasi dan pengawasan yang sudah dilakukan Bawaslu? Ya, makasih Bu Yanti. Jadi memang respon masyarakat, terutama apalagi yang program P2P, kepramukaan yang sementara kita jajahi sekarang, itu sangat baik. Malahan barusan Bu, kami melakukan sosialisasi dan program P2P itu sampai malam-malam Bu. Mereka masih aktif, terlibat langsung, bertanya kepada kami dan juga melakukan sharing-sharing pengalaman-pengalaman yang mereka lihat, walaupun mereka belum mempunyai hak pilih kan Bu. Jadi mereka juga melakukan sharing-sharing kepada kami, kira-kira bagaimana ketika peran Bawaslu di proses-proses demokrasi baik pemilu maupun pemilihan ini Bu. Itu sangat luar biasa. Iya. Selanjutnya Pak, mengenai pelanggaran yang perlu diketahui oleh pemilih, apa saja jenis pelanggaran yang paling sering terjadi di Kota Mobagu dan perlu diwaspadai oleh pemilih? Iya, terima kasih Bu. Jadi untuk di Kota Mobagu yang di tahapan pemilu dan pemilihan Bu, jadi pertama pelanggaran yang pertama misalnya syarat-syarat pencalonan atau syarat-syarat dari peserta pemilu. Jadi di situ barusan itu yang di pemilu ada penggunaan dokumen palsu. Dan juga yang kedua tentang money politik Bu. Money politik ini kan menjadi PR juga buat kita sebagai pengawas pemilu. Karena ketika ada laporan di kami juga tetap harus melakukan klarifikasi dan juga harus membuktikan dugaan terjadi misalnya money politik. Karena memang itu harus membutuhkan proses panjang karena itu menyangkut ke pelanggaran pidana. Di mana kalau pada proses pelanggaran pidana Bu, kita harus bekerja sama dengan sentra Gakumdu yang ada di dalamnya situ ada Bawaslu, ada dari kepolisian dan juga ada kejaksaan. Dan juga yang pelanggaran lainnya itu misalnya isu hoax atau informasi-informasi yang bisa dikatakan Bu, karena di tengah kemajuan teknologi yang ada sekarang ini,
kadang banyak misalnya memakai akun-akun yang palsu, menjatuhkan calon-calon yang lain. Nah, ini memang kita ketika melakukan penanganan pelanggaran memang membutuhkan ekstra apa ya, pikiran, ketelitian untuk membuktikan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Lalu bagaimana cara pemilih bisa membedakan antara pelanggaran administratif, pelanggaran pidana pemilu, dan sengketa dan proses sengketa itu? Iya. Jadi di Bawaslu kita mempunyai ada 4 jenis pelanggaran, Bu. Pertama, pidana. Kedua, pelanggaran administrasi. Ketiga, pelanggaran kode etik. Dan keempat, pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi kalau pidana itu, Bu, misalnya kayak dokumen palsu, itu masuk kategori pidana. Hoax juga bisa dikategorikan pidana. Iya. Lalu kode etik itu misalnya hal-hal yang melanggar sumpah dan janji kami sebagai penyelenggara, baik penyelenggara di Bawaslu, KPU ataupun ad hoc bisa mendapatkan pelanggaran kode etik. Kalau administrasi itu menyangkut tata cara, proses dan mekanisme. Nah, kalau misal untuk sengketa proses itu ada antar peserta pemilu. Dan juga ada tentang sengketa proses dengan peserta pemilu dan KPU. Kalau sengketa proses dengan KPU itu berdasarkan surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Kalau sengketa proses antar peserta pemilu berarti itu antar misalnya partai A dan partai B atau calon A dan calon B. Yeah. Nah, itu bisa diselesaikan di tingkatan Panwascam dengan mendapatkan mandat dari Bawaslu Kabupaten Kota. Dan itu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Ketika tidak terjadi musyawarah, berarti kita harus melalui putusan. Yeah. Begitu. Itu yang untuk sengketa proses, Bu. Oh iya, jadi jelas perbedaan-perbedaan dari pelanggaran-pelanggaran yang ada yang sering terjadi. Ya. Selanjutnya Pak Didi, sekarang saya ingin masuk pada hal yang sangat praktis dan sering ditanyakan masyarakat. Ya. Jika seorang pemilih melihat atau menemukan indikasi pelanggaran, bagaimana alur pelaporannya? Apakah apa langkah-langkah yang harus mereka lakukan? Ya, terima kasih, Bu. Jadi apabila misalnya ada masyarakat yang melihat ada terjadinya pelanggaran, sebenarnya dengan kemajuan teknologi sekarang, Bu, sebenarnya sudah lebih simple. Pertama, kalau kita memakai sistem aplikasi di Bawaslu itu ada penyampaian secara online melalui sigap lapor. Iya. Kalau kita mau langsung datang ke kantor Bawaslu bisa juga, Bu. Langsung ke kantor Bawaslu, misalnya membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilihat atau yang dialami oleh yang melapor. Jadi sangat-sangat sekarang sudah sangat-sangat mudah ketika ada pelanggaran terjadi, bisa melalui aplikasi dan juga bisa langsung datang ke kantor Bawaslu. Apalagi di Bawaslu Kota Mobagu ini kita hanya Kota Mobagu hanya membawahi 4 kecamatan, jaraknya juga dekat. Jadi saya rasa masyarakat lebih mudah untuk mengakses misalnya ada pelanggaran-pelanggaran untuk membuat laporan kepada Bawaslu. Ya, baik Pak. Berarti masyarakat sebenarnya punya banyak jalur untuk melapor. Ya. Terus dalam proses seperti itu bisa saja ada kendala-kendala di lapangan. Apa saja hambatan yang sering Bawaslu hadapi ketika menerima laporan pelanggaran dari masyarakat? Iya, terima kasih. Jadi memang kendalanya ada dari eksternal dan juga internal. Iya, biasanya. Kalau di eksternal kadang masyarakat, contohnya kalau di kita kemarin ada yang masyarakat melaporkan terlapor hanya misalnya nama panggilan. Iya. Ketika kita melakukan verifikasi tidak sesuai, akhirnya kita kan harus juga kayak melakukan penelusuran lebih lanjut. Nah, itu kendala. Sedangkan waktu yang disiapkan dalam proses penanganan itu sangat singkat. Yeah. Kalau pemilu itu hanya 7+2, kalau pemilihan hanya 3+2, cuma 5 hari. Kita harus melaksanakan proses-proses penanganan pelanggaran. Dan juga yang
secara internal kendala-kendala kita itu sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, itu waktu yang disediakan sangat-sangat singkat untuk proses penanganan pelanggaran. Tapi kita juga tetap tidak berpasrah, kita harus tetap menaati aturan, kita harus melaksanakan. Misalnya waktu yang ditentukan, kita harus menaati aturan itu, walaupun dengan yang singkat sekali proses penanganan pelanggaran itu. Selanjutnya Pak Didi, peran seperti apa yang dilakukan pemilih untuk ikut mengawasi jalannya pemilu? Ya, jadi sebenarnya untuk peran pemilih sebenarnya banyak, Bu. Ya. Pertama, ketika pemilih bisa berpartisipasi dalam proses pengawasan, misalnya di TPS atau pada saat kampanye. Apabila terjadi pelanggaran, silakan datang ke Bawaslu atau silakan membuka aplikasi Sigap Lapor untuk mengakses untuk membuat laporan di Sigap Lapor. Kedua juga misalnya masyarakat juga bisa terlibat dalam misalnya lembaga pemantau pemilu. Bisa. Jadi minimal masyarakat memahami dan juga minimal masyarakat memantau segala proses tahapan-tahapan yang ada selama pemilu atau pemilihan ini. Betul sekali itu Pak Didi. Jadi integritas pemilu dimulai dari integritas pemilihnya. Iya, betul. Nah Pak Didi, bagaimana Bawaslu melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di Kota Mobagu selama beberapa pemilu terakhir ini? Ya, terima kasih Bu Yati. Jadi sebenarnya tingkat partisipasi masyarakat kalau secara langsung kita lihat sebenarnya sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat antusias. Iya. Pertama, kalau di Kota Mobagu dalam pemilihan barusan kita menerima 7 laporan. Itu kan bentuk partisipasi masyarakat. Iya. Untuk mengawal demokrasi atau pemilihan ini berjalan dengan baik. Jadi saya rasa tingkat partisipasi, apalagi kemarin pada saat pleno, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih itu kalau tidak salah itu ada 80% ya. Jadi saya rasa itu sangat-sangat tinggi, di mana masyarakat dapat memberikan waktu, memberikan tenaga untuk membangun demokrasi yang ada di Kota Mobagu. Iya Pak Didi, sebelum kita beralih ke segmen berikutnya, masih ada 2 pertanyaan di segmen ini. Pertanyaan yang sangat penting yang masih terkait peran pemilih. Pertama, tentang hoaks dan disinformasi. Sering terjadi masalah besar pada saat pemilu. Menurut Bawaslu, bagaimana pemilih bisa berperan dan melawannya? Jadi untuk hoaks dan disinformasi memang kami beberapa waktu lalu itu pada saat pemilihan dan pemilu itu selalu melakukan sosialisasi. Misalnya kalau ada info hoax, kami harus memastikan atau memberikan edukasi kepada pemilih, minimal mereka meng-cross check informasi yang ada. Jangan sampai informasi itu hanya bersifat misalnya opini ataupun bukan fakta yang terjadi. Kadang kan begitu ya, ketika dinamika berdemokrasi ada yang saling menjatuhkan dengan memberikan isu-isu yang tidak baik. Tetapi ketika seperti yang tadi ditanyakan, ketika pendidikan itu sangat penting dalam pemilih, itu bisa menangkal segala isu hoax dan disinformasi yang ada pada pemilih. Itu pasti semua setuju deh. Pendapat tadi seperti itu. Langkah kecil yang bisa berdampak besar. Iya. Pertanyaan berikut Pak Didi, apa hal-hal penting yang harus diperhatikan pemilih agar suara mereka tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu? Ya, yang pertama tentunya hal pemilih itu harus menjaga kerahasiaan, Bu. Kerahasiaan dari pemilih. Kedua juga pemilih itu harus menolak seperti politik uang, karena kadang kita dapati Bu, ketika misalnya pemilih tidak menjaga itu, akhirnya kerahasiaan dari pemilih ini sudah tidak ada lagi. Iya. Ya, jadi memang pemilih itu harus menjaga hal-hal seperti itu, tidak terlibat di politik uang dan juga tidak terlibat dalam
kerahasiaan sebagai Pemilih. pemilih ya. 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 Baik Pak Didi, kita masuk ke segmen pembelajaran dari lapangan tanpa menyebut identitas ya Pak Iya. Didi. Jika ada contoh pelanggaran yang pernah terjadi di Kota Mobagu yang bisa menjadi pembelajaran bagi pemilih. Ya, sebenarnya ada Bu. Pada saat pemilu seperti yang kemarin ada penggunaan dokumen palsu. Iya. Itu sangat-sangat menjadi pembelajaran juga kepada pemilih ataupun peserta pemilihan. Minimal bagi mereka dapat menyampaikan misalnya dokumen itu memang harus sesuai dengan aturan. Iya. Karena kalau kita misalnya seperti yang kemarin itu, ketika kami melakukan proses penanganan pelanggaran dan terbukti, akhirnya calon tersebut didiskualifikasi. Akhirnya yang rugi adalah calon Iya, sendiri. gitu calon itu sendiri. Apa pelajaran terbesar yang bisa diambil dari kasus-kasus pelanggaran yang terjadi yang ditangani oleh Bawaslu? Tentunya pelajaran yang terbesar di kami Bu itu sangat-sangat banyak ya kalau kami ya. Karena pelajaran yang terbesar dari kami itu bagaimana kami harus tetap fokus dalam tugas-tugas kami, Iya. dalam tugas-tugas pengawasan secara umum dan juga tugas-tugas sebagai di divisi dalam proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Jadi tugas-tugas sangat-sangat besar dan kita harus melaksanakan tugas itu sesuai dengan regulasi yang ada. Iya. Kita masuk pada segmen terakhir, segmen penutup. Pertanyaan terakhir. Menurut Pak Didi, seperti apa sih karakter pemilih yang ideal yang dapat mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas? Tentunya karakter ini Bu sebenarnya sangat penting dalam proses demokrasi. Karakter yang paling ideal itu pertama bertanggung jawab dalam proses-proses demokrasi dan juga ikut serta aktif dalam proses-proses demokrasi itu. Dan juga kalau menurut saya proses yang paling ideal ini pemilih atau warga negara itu minimal memahami regulasi dalam proses-proses pemilu atau pemilihan. Dan yang paling terakhir, apa pesan Pak Didi kepada masyarakat Kota Mobagu, khususnya pada pemilih pemula, pemilih muda, untuk pemilihan yang akan datang? Ya, terima kasih Bu Yanti. Jadi untuk pesan saya, karena kita 2029 kalau sesuai dengan putusan MK, tapi itu masih belum ada diundang-undangkan kan? Iya. Di 2029 kita akan menghadapi pemilu nasional secara secara putusan MK, karena kita sudah dibagi pemilu nasional dan pemilu lokal. Di 2029 kita akan masuk dalam pemilu nasional. Nah, tentunya pesan saya kepada masyarakat Kota Mobagu, terutama pemilih pemula, jadi bagaimana pemilih pemula itu dapat berperan aktif lebih bersama-sama dengan kami Bawaslu, mengembangkan literasi, kami juga memberikan edukasi supaya minimal pada proses pelaksanaan pemilu di 2029 itu dapat berjalan lebih baik dari yang kemarin. Walaupun yang kemarin sudah baik, Bu. Iya. Iya. Kita pastinya semua berharap seperti itu. Iya. Ya, baik Pak Didi. Terima kasih atas penjelasan dan juga pesan-pesannya kepada masyarakat. Semoga diskusi kita pada hari ini bisa memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat, khususnya daerah Kota Mobagu. Ya, terima kasih Bu Yanti. Ya. Nah, teman pemilih, sekian pembahasan kita pada hari ini bersama Bawaslu Kota Mobagu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa terus ikuti kanal resmi media sosial KPU Kota Mobagu untuk mendapatkan informasi-informasi penting tentang kepemiluan. Saya Yanti Balompapung bersama Pak Yulianus Ferdinand Pelealu dari Bawaslu Kota Mobagu dan kru yang bertugas pada hari ini mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di bumi kota Mobagu kita berdiri teguh, menyongsong masa depan penuh semangat yang utuh, membawa suara rakyat melangkah bersama untuk demokrasi kita yang lebih baik. Mari bergandeng tangan, satukan visi menuju pemilihan yang bersih dan penuh arti.